Bayangkan pada tahun 1928, mereka yang berkumpul di sana sudah berpikir tentang tanah air, sudah berpikir tentang bangsa, dan sudah berpikir tentang bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah bukti bahwa mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara tentang kosakata. Saya juga tidak akan membacakan komentar dari warganet Indonesia maupun warganet Malaydes. Lantas kita mau berbicara apa? Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, 28 Oktober, hari yang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari yang diperingati sebagai cikal bakal lahirnya tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah pembuktian bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia, rakyat Indonesia mempunyai pandangan yang jauh ke depan melangkaui zaman ketika mereka hidup. Mereka bisa berpikir bahwa Indonesia harus membuat kesepakatan, harus mempunyai tanah air yang satu. Untuk mempunyai tanah air yang satu, maka harus mempunyai bangsa yang satu. Untuk mempunyai bangsa yang satu, maka harus mempunyai bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Sebab hanya dengan cara itu, kita, Indonesia, yang mempunyai latar belakang suku-suku yang berbeda, demografi, geografi, agama, yang semuanya berbeda, dan itu harus bisa dipersatukan dengan 3 panji tersebut, yaitu tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Dan semakin diperkuat dengan Pancasila. Saya akan membacakan serba sedikit fakta yang menarik tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang secara resmi disebut sebagai Keputusan Kongres Pemuda Indonesia dalam ejaan Van Ophuijsen, Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia adalah ikrar yang diucapkan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada 28 Oktober tahun 1928 yang menetapkan jati diri bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini merupakan bentuk pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia oleh pemuda dan pemudi di Indonesia dengan pernyataan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kongres Pemuda pertama diadakan di Batavia, sekarang namanya Jakarta, ibu kota Hindia Belanda pada tahun 1926.
Kongres ini tidak menghasilkan keputusan resmi apapun, tetapi menyatakan sebuah gagasan Indonesia yang bersatu. Mimpi kemerdekaan Indonesia mengilhami semua pemuda Indonesia untuk menyatukan upaya mereka dalam memobilisasi organisasi pemuda ke dalam satu forum. Ketika itu situasinya tegang karena pemerintah kolonial Belanda baru saja menumpas pemberontakan dari kelompok komunis dan kelompok agama di Cilegon, Banten, dan Sumatera Barat. Wage Rudolf Supratman yang pada saat itu juga menggubah dan merekam lagu Indonesia, cikal bakal lagu Indonesia Raya, dengan bantuan Yo Kim Chan, pemilik toko musik populer di Pasar Baru. Sebelumnya, Wage Rudolf Supratman meminta firma Odeon yang milik orang Belanda dan Tio Te Hong, pemilik toko vinil di Pasar Baru, untuk melakukan perekaman lagu tersebut, namun ditolak dengan alasan mereka takut pada pemerintah kolonial Belanda. Pada akhirnya, lagu Indonesia direkam secara diam-diam di rumah Yo Kim Chan di dekat bilangan Gunung Sahari pada tahun 1927. Pada bulan Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua diadakan di 3 lokasi. Sidang pertama diadakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Yonglingebon dengan harapan agar kongres tersebut dapat mengilhami rasa persatuan. Sidang kedua membahas isu-isu pendidikan dan diadakan di Gedung Os Java Bioskop. Sidang ketiga sekaligus terakhir diadakan pada tanggal 28 Oktober di Jalan Keramat Raya nomor 106 yang merupakan rumah milik Si Kong Lian. Acara ini ditutup dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola dan dinyanyikan oleh Putri Haji Agus Salim, Theodora Atia Doli Salim, tetapi dimodifikasi sedikit agar tidak memprovokasi pemerintah kolonial Belanda. Kongres kemudian ditutup dengan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir sebagai utusan kepanduan sambil berbisik kepada Sugondo. Dalam bahasa Belanda, teman-teman yang bisa berbahasa Belanda silahkan dibaca bagaimana caranya. Saya mempunyai satu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan kongres ini, yang kemudian Sugondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Rumusan final untuk keputusan Sumpah Pemuda ditulis dalam ejaan Van Ophuijsen. Bunyi ketiga keputusan Kongres dalam ejaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teman-teman, saya sebagai orang Indonesia sangat mengagumi dan harus mengangkat topi saya yang setinggi-tingginya dan harus membungkuk yang serendah-rendahnya memberikan penghormatan kepada para pemuda ini yang mempunyai pandangan jauh ke depan, melebihi zaman mereka. Bayangkan pada tahun 1928, mereka yang berkumpul di sana sudah berpikir tentang tanah air, sudah berpikir tentang bangsa, dan sudah berpikir tentang bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah bukti bahwa Indonesia itu mempunyai
pemimpin yang memiliki pandangan yang jauh ke depan melangkaui zaman mereka hidup. Ini juga menunjukkan bahwa mereka adalah negarawan sejati. Mereka tidak berpikir dalam kepentingan yang sempit. Mereka berpikir sebagai warga Indonesia yang ingin melihat daerah yang sedang dijajah oleh Belanda ini menjadi negara besar, seperti sejarah telah mengajarkan dari berbagai kerajaan yang telah mempersatukan Nusantara, baik dari Sriwijaya maupun dari Majapahit serta kerajaan-kerajaan yang lain. Dan saya yakin pemimpin-pemimpin itu telah belajar bahwa hanya dengan bersatu kita menjadi kuat. Mereka sudah belajar betapa banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan, sehingga itu membuat kita lemah. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya teks Sumpah Pemuda yang ditulis oleh para pemuda ini adalah proses pembelajaran mereka berdasarkan sejarah Indonesia. Dan bagaimana kita mengkorelasikan dengan kehidupan kita sekarang. Teman-teman, sebagai warga Indonesia, kita harus bangga bahwa kita bisa menyatakan dan berdiri tegak. Kita mempunyai tanah air yang satu, kita mempunyai bangsa yang satu, dan kita mempunyai bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Siapapun, baik di dalam Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang mencoba mengutak-ngatik Sumpah Pemuda ini dengan mengatakan mana ada bangsa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia, itu menunjukkan dua hal. Hal yang pertama, mereka yang mengatakan ini sedang menunjukkan bahwa mereka gagal memartabatkan bangsa dan bahasa mereka. Karena kegagalan itu, mereka juga ingin membawa kegagalan mereka kepada kita. Namun, sejarah Indonesia menunjukkan berbeda. Kita adalah negara yang kuat. Kita adalah negara yang mempunyai kemampuan melihat jauh ke depan. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pemuda ini pada tahun 1928. Hal yang kedua menunjukkan bahwa mereka itu iri dengan negara Indonesia yang mampu menyatukan berbagai suku, berbagai agama, berbagai latar belakang di bawah panji-panji tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu, yaitu Indonesia. Mereka itu iri melihat keberhasilan Indonesia menyatukan itu semua. Mereka tidak mampu. Mereka gagal, namun mereka ingin juga membawa kegagalan mereka untuk dikaitkan kepada Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap berdiri teguh. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Kalian yang di luar sana ada masalah dengan itu? Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?